Film berawal kepada sekelompok anak muda yang akan pergi berkemah ke gunung. Namun kemudian di tengah perjalanan mereka berhenti karena mobil yang mereka bawa tiba-tiba mengalami masalah. Tidak mau perjalanan sia-sia, Kak V dibantu Yoyo dan Yiyi yang memang bukan jurusan mesin bekerja sama mencoba memperbaikinya, namun tidak bisa. Tidak punya pilihan lain, Kak V yang merasa mobil tidak akan bisa hidup menyuruh Qin Feng menelpon Lu Yuan untuk menjemputnya. 陆源，我这车走。 Sementara Lu Yuan sendiri yang sedang asik bermesraan bersama pacar barunya bernama Sisi merasa kesal karena baru saja mereka berduaan, tetapi lagi-lagi ada saja yang ganggu dan disuruh menjemput. Hingga kemudian Lu Yuan mau tak mau harus kembali menjemput mereka dan tiba-tiba 来当向导，你怎么还看着导航？ 非让我们坐在他车上，没主演坏没有？ Scene beralih kepada anggota yang sedang memeriksa pangkalan laboratorium tersembunyi bernama Ji Qiang dan Joseph. Di tempat itu mereka yang sedang memeriksa mayat para ilmuwan tiba-tiba diserang oleh monster tak dikenal dan tiba-tiba singkat waktu mereka yang sudah dijemput oleh Lu Yuan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Hingga kemudian di tengah perjalanan Kak V yang memang pemandu jalan dengan GPS menyuruh Lu Yuan untuk berhenti dan tidak terlalu jauh melewati batas tersebut. Lu Yuan yang agak belagu tidak peduli dengan perkataan Kak V dan tetap menerobos batas yang kemungkinan itu adalah batas bahaya di tempat tersebut. 一回不看导航的向导员，向前。危险，直接把帐篷扎阳台上多好。 Singkat waktu mereka yang sudah tiba turun dari mobil, si pacar Lu Yuan yang kemungkinan anak TikTok merasa kesal karena tidak bisa live streaming yang disebabkan sinyal yang tidak sampai. Hingga Lu Yuan yang tak mau pacarnya sedih menghiburnya dan mengajaknya pergi ke sungai untuk bersenang-senang. 怎么可能找到这么好的地方？大智不是神。 Scene beralih kepada Jin dan Qiang yang sedang membawa rekannya yang terluka akibat makhluk itu untuk diobati ke ruang medis di pangkalan tersebut. Hingga kemudian mereka yang mencari kotak obat P3K terkejut mendengar suara. Jin yang takut itu adalah monster tersebut memeriksanya lalu tiba-tiba 我是这个基地的研究人员。 masih bersama dokter yang merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuat, akhirnya dia memutuskan untuk bertanggung jawab dan mencari batu meteor untuk mengembalikan monster alien itu ke tempat di mana dia berasal dengan ditemani Jin dan Qiang yang kebetulan mau membantunya. Sekalian mereka ingin balas dendam kepada monster itu atas kematian teman-temannya. 结束这件事情。 Singkat waktu, Yiyi yang menyukai Lu Yuan mengikutinya sampai ke sungai dengan alasan mengambil air. Namun setibanya di sungai, Yiyi yang memang orangnya polos garis miring lugu hanya bisa melihat orang yang dicintainya bersama orang lain. Meskipun mungkin dalam hati Yiyi merasa sakit yang tiada duanya. 从上大学的时候。 Sementara Lu Yuan yang sedang sibuk memotret Sisi sambil berpose sangat-sangat sensitif hingga membuat saya sendiri ingin menggantikan posisi Lu Yuan sebagai kekasihnya. Yao Yao yang tidak tega kepada temannya menasihati Yiyi untuk tidak berharap kepada Lu Yuan karena menurut Yao Yao Lu Yuan bukanlah lelaki yang baik. 真想不明白，你为什么非得喜？ Tak lama Lu Yuan yang berada di sungai menemukan sebuah batu berwarna biru hingga tanpa berpikir panjang Lu Yuan yang menganggap batu itu bernilai mahal dia pun membawanya. Lalu tiba-tiba singkat waktu hari sudah sore dan mereka yang telah kembali dari sungai menyiapkan api unggun. Sementara Yiyi yang terluka akibat digigit sesuatu diobati oleh Kak V. Namun kenapa sikap Yiyi yang awalnya biasa saja seketika itu berubah menjadi aneh. Apalagi ketika dia melihat Lu Yuan dan Sisi, wajahnya seakan menyimpan dendam yang begitu mendalam. Kisah berlanjut kepada Qin Feng yang mempersiapkan semuanya untuk Yao Yao terlihat malu-malu ketika ditanya Kak V tentang perasaannya kepada Yao Yao. Sementara mereka yang merayakan pesta sambil berjoget, seketika Pangling melihat penampilan Yiyi yang awalnya cupu berubah menjadi seksi dan membuat Lu Yuan melongo hingga pacarnya cemburu.
Sementara Qin Feng yang merasa curiga kepada Yi Yi bertanya kepada Yao Yao, namun tak lama mereka dipanggil Lu Yuan untuk ikut berjoget. Xin beralih kepada Qin Feng yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yao Yao sambil mengajaknya melihat jamur bersinar di tengah hutan. Belum sempat Qin Feng bilang cinta kepada Yao Yao, tiba-tiba mereka mendengar suara yang tak jauh dari tempat mereka hingga kemudian mereka yang penasaran pergi memeriksanya lalu tiba-tiba singkat waktu Lu Yuan yang sedang sendiri di dalam mobil setelah ditinggal Sisi keluar akibat bertengkar karena Sisi yang cemburu kepada Yi Yi. Tiba-tiba Lu Yuan didatangi Yi Yi yang mengetuk pintu mobilnya lalu Yi Yi masuk sehingga mereka yang berdua di dalam mobil ditemani orang ketiga yang pastinya kalian sendiri sudah tahu. 咦， Akhirnya Lu Yuan yang menyadari ada yang aneh dengan Yi Yi berlari keluar dari mobil. Namun Qin Feng dan Yao Yao yang kebetulan baru datang tidak percaya kepada Lu Yuan hingga kemudian Kak Fei yang sedang mabuk mendekati Yi Yi dan tiba-tiba melihat Kak Fei dengan mudah dibunuh oleh Yi Yi, mereka pun berlari bersembunyi. Namun tak lama Yi Yi yang menemukan mereka dan akan mencelakakan mereka. Tiba-tiba dokter bersama Jin dan Qiang datang dan langsung menembak Yi Yi tepat mengenai dahinya. Singkat cerita, Lu Yuan yang berlari ketakutan membawa mobilnya dikejar oleh Yi Yi yang merupakan jelmaan monster alien yang ingin mengambil batu meteor yang dibawa Lu Yuan. Dokter yang mengetahui itu lewat radar mengajak Qin Feng dan Yao Yao untuk mengejarnya sebelum terlambat. Lu Yuan yang berhenti akibat mobilnya ambles seketika melihat kilatan cahaya sehingga Lu Yuan yang penasaran memeriksa. Namun tak lama Lu Yuan mendengar sesuatu yang datang, dia pun masuk ke mobilnya lalu tiba-tiba untungnya mereka cepat datang sehingga Lu Yuan yang sendiri menghadapi monster itu tidak keburu modar. Qin Feng yang merasa kasihan kepada temannya, dia pun berlari menolong Lu Yuan yang berada dalam mobilnya. Namun belum sempat Lu Yuan keluar dari mobil, tiba-tiba monster itu menyadari lalu menarik Lu Yuan untuk mengambil batu meteor itu dan tiba-tiba singkat waktu dokter yang berlari membawa batu meteor dikejar oleh monster itu, namun dihalangi oleh Qiang yang akhirnya dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk membunuh monster tersebut dengan menyuruh kaptennya meledakkan dirinya bersama monster itu. Scene beralih di mana mereka yang sudah berada di pangkalan sedang melakukan proses pengembalian meteor dan mengira semuanya sudah berakhir. Namun tanpa mereka sadari, Jin yang berada di situ sudah terinfeksi monster itu sebelum mereka kembali ke pangkalan tersebut. Monster yang sudah bereaksi di tubuh Jin seketika merusak sistem pintu keluar hingga membuat mereka panik. Qin Feng yang tidak punya pilihan lain langsung menyuruh dokter mencari cara membuka pintu, sementara Qin Feng sendiri akan mengalihkan Jin untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba singkat waktu di ruang senjata, dokter berkata kepada Qin Feng dan Yao Yao jika mereka sudah bisa pergi, sementara dokter sendiri masih akan tetap di tempat itu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan orang lain lagi karena bagaimanapun semua itu adalah perbuatannya. Mendengar itu, Qin Feng dan Yao Yao yang sudah terlanjur kehilangan teman-temannya memutuskan untuk membantu dokter menghadapi itu semua.
Hingga kemudian Qin Feng yang tidak mau Yao Yao dalam bahaya, dia pun memukul Yao Yao dari belakang lalu berangkat membawa senjata bersama dokter tersebut. 还有路远。 Program pun dimulai, di mana dokter menyuruh Qin Feng memutar baterai sebagai penambah energi membuka portal. Namun jin yang merupakan monster itu seketika muncul dan langsung membunuh dokter sampai modar, lalu menyerang Qin Feng hingga terpental dan tiba-tiba... Untung saja Yao Yao yang sadar datang tepat waktu hingga bisa menyelamatkan Qin Feng yang juga hampir modar dibunuh monster tersebut. Tanpa berpikir panjang sekali, mereka yang sudah tidak punya pilihan lagi langsung memancing monster itu keluar dengan kalung yang kebetulan milik teman-teman jin yang sudah modar. Namun tak lama Qin Feng berteriak, monster itu muncul dengan wujud aslinya hingga Qin Feng yang melihatnya ketakutan dan tiba-tiba merasa itu adalah kesempatan untuk menghisap monster itu ke dalam portal. Qin Feng segera menyuruh Yao Yao membuka portal dan mengaktifkannya. 我快接住！我喜欢你。Akhirnya setelah sekian lama perjuangan mereka melawan monster yang tak jelas asal-usulnya ini, akhirnya selesai bersamaan dengan selesainya film ini. Ternyata mereka yang kembali ke kota tidak sadar jika Qin Feng terinfeksi monster tersebut. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, filmnya saja sudah selesai.